Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio, masih dalam topik Guestbook App ya. Di sini kita akan sambung pembahasan ke menu atau activity detail data. Nah, pada sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data pada home, maka lanjutkan ke detail data. Oke, jadi kan ceritanya, ini saya sudah buka activity detail XML dan detail Java. Kan sebelumnya itu ketika kita sudah berhasil mengklik ini ya, mengklik bagian sini, bagian item listnya, dan menampilkan dan mengakses indeks dari data yang ingin kita edit. Nah, sekarang PR-nya adalah di detail data ini kita harus bisa menampilkan detail dari data yang kita pilih dari home. Misalnya kita di sini mengklik Benny. Benny nanti ketika di home ini diklik maka muncul di mana? Maka tampil detail data activity-nya, dan di dalam sini harusnya muncul atau tampil data-data yang berkaitan dengan si orang tersebut. Datanya lengkap ya, mulai dari full name, email address, gender, sama religion. Nah, itu penting ya. Bagaimana caranya? Mari kita coba saja. Oke, kita kembali dulu, kita buka dulu di sini 4 file. Yang pertama detail Java, home XML, sama home Java ya. Di home Java teman-teman kasih komentar dulu untuk TOS ini. Nah, kan logikanya kita ketika diklik kan itemnya pindah ke sebelah ya, pindah ke sebelah, maka dia pakai apa? Intent to atau apa ya? To detail sama dengan new intent. Kita pergi dari detail home Java, home this ya, menuju detail class. Nah, gitu kan. Nah, ini kan start activity ya, to detail. Sebelum kita start activity, kita kirim dulu ID yang kita inginkan. ID dari si pesan ini menggunakan intent. Jadi di dalam intentnya kita sematkan variabel ID, ID dari pengguna ya. Caranya bagaimana? Coba saya buka dulu kamus saya. Tutorials point. Nah, kalau untuk Android Studio ini saya buka tutorials point ya. Android intent. Nah, ini intent, sebentar ya, saya coba lihat. Nah, ini put extra. Nah, ini dia. Put extra. Nah, oke, saya copy aja salah satunya. Berarti di sini to detail put extra, apa yang kita ingin kirim. Nah, nama variabelnya dulu. Nama variabelnya adalah ID underscore user ya kan. Koma di sini. Nilainya diambil dari list view kan, list index dengan indeksnya position. Nah, itu. Kita kirim ID user dari pengguna yang kita klik itemnya di home. Oke. Ya udah, harusnya sudah bisa kita kerjakan ke detail Java. Dan di detail Java ini kita coba tampilkan dulu ya. Kita coba tampilkan menggunakan TOS ID yang tadi dikirim lewat home. Caranya kalau put itu mengambil, kalau untuk mengirim. Kalau get itu gimana ya? Nah, ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Bundle get intent. Emang saya lupa ya. Sebentar. Then put. Bentar ya. Oke, kita coba dulu aja deh bagian sini. Saya jangan di copy ya. Berarti di detail Java kita ambil dulu nilai dari intent yang diambil ya. Caranya dengan membuat bundle ya, bundle extra ya, data from intent. Saya bikinnya kayak gitu aja ya, sama dengan, coba saya lihat codingnya, get intent titik get extras. Nah, gini ya, benar ya, get extras.
baru kita bikin variabel di sini apa ya, ID itu adalah integer kan, int, berarti int id user sama dengan integer kan, tipe data yang kita kirim adalah string kan, maka kita parse dulu, kita konversi ke integer dengan cara seperti ini, get string. Nah berarti di sini data from intent dot get string ya, get string key-nya apa, key-nya adalah sesuai dengan yang variabel ini id user, copy ya udah paste di sini. Lalu kita coba tampilkan toss di toss.make text apa ya, detail.this, pesannya adalah index user ya, index aja deh, index titik 2 plus id user, toss dot short dot show titik koma. Kita coba run. Jadi ketika nanti kita klik item di list view home, maka dia akan pindah ke detail, lalu di detail akan ditampilkan indeks dari ID yang dari ID item ya, ID pengguna. Coba benny@mail.com 123 send, kita klik. Oke, nggak muncul ya. Berarti di sini pastinya ada yang salah ya. Intent to detail buat extra home detail class. Sebentar. Oke, bentar ya teman-teman. Kayaknya di sini yang salah tuh ada di sini ada yang salah. Kemudian tapi di sini nih masalahnya. Karena intent itu kan dia tipenya string ya. Masalahnya kita di sini kasih integer. Nah, maka ini yang bikin masalah. Kan list index ini kan integer. Maka kita coba bikin dulu variable string namanya id user ya. ID user sama dengan list position ini. Cut ya. Paste, konversi ke string dengan cara plus petik 2 seperti ini, titik koma. Dan yang kita kirim itu bukan list index position tapi ID user ini aja. Seperti itu. Dan bagian sini karena intent itu dia string, maka ya udah string ID user, ininya dihapus. Oke, hapus dulu ya. Ini hapus juga. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Kita coba login lagi, benny@mail.com 123 send. Gak muncul ini ya, gak muncul ID usernya ya. Oh muncul indeksnya. Oh sorry salah. Muncul ini tadi benar, tapi harus diklikin ya, admin. Nah indeksnya 1. Oke, berarti indeksnya berhasil dikirim ke detail data. Nah karena sudah dikirim berhasil, maka gampang nih. Oh ya, kita harus bikin ID user ini global ya, variabel global. Copy aja, taruh di paling atas ini, titik koma. String ini nggak usah dipakai lagi karena dia sudah dideklarasikan di atas. Dan tossnya kita hapus ya, kita komentarin aja. Sekarang kita akan melakukan menampilkan data dari database untuk yang Benny ini. Ini caranya cukup gampang. Bikin saja di sini metode ya, public void detail guys, kurung buka tutup, nggak perlu pakai view ya karena ini metode biasa aja. Kemudian kita ini ID dari text view ini harus disetting dulu. Nah ini ya, yang pertama ini detail, kita pakai apa, detail gitu, full name. Nah detail underscore, jangan underscore deh, F besar aja ya, detail full name refactor. Yang ini detail email, enter refactor. Yang ini detail gender, it's detail
gender, refaktor, dan yang ini detail religion gitu ya, detail religion refaktor. Kalau sudah ya tinggal kita bikin identifier di sini, edit text ya, text view, enter, detail apa tuh, detail full name ya, sama dengan find view r.id.detail full name. Kopikan berapa kali tadi? 1 2 3 kali lagi. 1 2 3. Yang ini adalah detail email ya, copy aja. Yang ini detail gender, copy juga. Yang ini detail religion, copy juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita copy yang ada di home Java ini, bagian sini ya, request queue ini, di copy. Jangan ini deh, jangan home Java, di register aja karena dia perlu mengirim data ya. Sebentar, kita cari register ya. Nah, register di sininya yang kita copy, Ctrl C, mulai dari request ya, copy ke detail Java. Nah, di bagian sini kita kasih separator deh supaya enak dilihat, maksudnya supaya kita tahu batasnya ya. Oke, supaya nggak kecampur otak kita. Paste ya, ini sudah ini ya, nggak merah lagi. Nah, register disk ganti dengan detail karena dia detail ya. Ini nanti dihapus juga sih sebenarnya ya. Set. Oke, jadi di sini kita melakukan request, kita kirim ya, kirimnya apa, kirimnya ID user. Nah, di sini dihapus saja ID user. ID usernya diambil nilainya dari ini, dari variabel ID user. Paste. Setelah dipaste, kita coba di sini nih ada yang salah nih, responsnya. Nah, baru di sini detail full name dot set text ya, set text, codingnya saya lupa, petik, nah titik 2 ya. Nah, baru di sini plus apa ya, respons, aduh saya lupa juga lagi, coba saya lihat di login dulu. Oh, dia ngambilnya pakai ini, pakai try ini ya. Maaf teman-teman, maaf. Di bagian sini kita biarin dulu kosong. Kemudian di sini bisa kita copy dari try ini ya, try sampai catch ini. Copy yang ada di login ya. Kemudian ini kan kosong tadi, dipaste aja di sini. Oke. Nah, yang ini masalahnya. Ini saya kasih komentar dulu satu ya. Oke. Yang ini bisa kita hapus. Kemudian ini juga bisa kita hapus ya. Kenapa dihapus? Karena tujuan kita hanya melakukan setting ini supaya sesuai dengan database kan. Set. Oke. Kita menampilkan datanya dulu. Caranya gimana? Caranya pertama kita simpan dulu data yang diambil dari database atau dari PHP ya. Nah, di sini fn itu untuk full name ya. Nah, full name aja deh. Sama dengan nih, copy aja bagian sini. Sama dengan, nah di sini full name. Oke, full name sesuai dengan yang di database ya. Namanya ini kan field database full name. Ctrl D berapa kali? 3 kali. Nah, 3 kali. Ini email, copy email, gender, copy, paste. Di sini religion. Nah, jadi nama-nama yang di sini adalah nama field di tabel di database. Jadi harus sama dengan yang itu, kalau enggak nanti salah. Kita bisa hapus ini karena enggak diperlukan lagi. Baru setelah itu, nah ini nggak diperlukan, nggak usah pakai for ya karena datanya cuma satu kan, detail itu kan cuma satu data ya. Ini fornya nggak usah ada. Set.
Kalau pakai for itu untuk banyak data, teman-teman. Objek indeksnya adalah 0 karena ya kan cuma ada satu data, berarti data pertama itu kan indeksnya pasti 0 kan. Ya udah, 0 saja. Kalau teman-teman pakai for juga nggak masalah sih. Nah, seperti ini. Tapi mau bazir aja ya, karena dia ditampilkan dia cuma untuk satu orang. Nggak usah aja ya, kita coba nggak usah ada for dulu. Kalaupun nanti dia salah, nggak, biarin dulu ada for. Baru di sini kita bikin detail full name set text sama dengan full name. Ctrl D. Di sini apa nih? Detail email ya. Paste email. Ctrl D lagi. Di sini detail gender, copy paste gender. Ctrl D. Di sini detail religion, paste ini religion. Nah, begitu. Ini untuk menyeting ini nama-namanya. Oh ya, karena dia ada petik 2 berarti ada titik 2 ya. Petik 2 titik 2 petik 2 lagi. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy paste. Nah, seperti itu. Untuk Androidnya selesai. Oh ya, dan ininya dirubah ya. Ini bukan register tapi detail ya. Detail PHP. Berarti kita harus bikin file namanya detail PHP. Copy aja nih. Copy kita ke Visual Studio Code. Bikin file baru di sini, namanya sesuai dengan yang kita copy tadi. Enter. PHP, kemudian di sini set. Lalu kita hapus ini ya. Home, mungkin kita ambil coding dari home saja. Karena kan dia mirip ya codingnya ya. Copy saja coding dari home, Ctrl C, lalu enter di sini, paste ya. Connect PHP ya, ambil data dari PHP. Kita apakah mengirim data dari sini? Ya, kita mengirim data yaitu ID user. Udah copy ID user. Berarti di sini ditambahkan if is set post ya, post ID user paste ya. Nah, kalau dia kalau dideteksi salah. Kalau pengguna mengirim ID user, nah ya kan, karena dia perlu ID user maka dikasih validasi ini. Kalau ID user terdeteksi atau dikirim dari Android, maka lakukan hal-hal berikut. Select bintang from TB user. Nah, ini dia. Kita ambil dulu ID user, bikin variabel ID user sama dengan nih post ID user ya kan, copy paste titik koma. Nah, baru di sini where ID user, fill ID user di database sama dengan seperti ini ya, ID user titik petik 2 petik tunggal. Nah, seperti ini. Jadi dia cuma mengambil ID user. Sebenarnya mirip dengan login ya, login PHP, bukan home PHP miripnya. Nih, seperti ini kan, email, set. Kemudian dia ambil, kemudian di sini, ya udah, segitu aja kalau nggak salah. Ini buat apa nih ya? Satu ini. Kayaknya ini nggak ada gunanya ya. Ya, ini nggak ada gunanya karena bukan nggak ada gunanya, tapi ini sebagai indeks dari si data ini ya. Oke, sebagai indeks ini, gunanya itu sebagai indeks. Maaf teman-teman, bukan nggak ada gunanya. Kalau sudah ya sip aja, kita save. Oh ya, ini kalau berhasil ditampilkan detail data ya. Kalau datanya berhasil diambil, berarti kalau gagal maka pesannya adalah detail data gagal ditampilkan gitu ya. Save. Bisa kita run sekarang untuk membuktikan apakah coding kita sudah benar atau keliru ya. Nah, jadi tipsnya jangan takut salah, meskipun orang lain ngerjainnya sejam 2 jam sudah bisa, kita ngerjainnya 10 jam juga nggak masalah ya. Asalkan nanti berhasil.
Karena setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda, teman-teman. Kelemahan dan kelebihannya itu. Semua orang pasti bisa, tapi yang membedakan adalah cepat atau tidaknya dia mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi meskipun kita lambat, tetap kita coba ikut berkompetisi, kira-kira gitu. Send, lalu saya klik di sini Benny ya. Admin aja deh, harusnya nanti di detailnya tuh muncul admin. Nah ini masih belum nih, salah nih. Coba di sini saya tampilin dulu deh. Oh, detail guestnya nggak dipanggil guys. Aduh, copy harusnya panggil di sini titik koma detail guest ya. Boleh di sini. Oh enggak, manggilnya harus di bawah ini ya, di bawah bundle ini ya, di bawah get extra nih. Kalau di atasnya nanti sama kayak yang video sebelumnya, nggak bisa ya. Oke. Benny@mail.com 123 123 send. Kita lihat kesalahannya di mana ya. Klik admin. Nah, admin benar ya, sudah benar. Adminnya bla bla bla, dia Islam juga. Kemudian balik lagi kita ke Benny, nanti dia harus berubah. Nah, begitu ya. Oke. Cek lagi admin. Tuh, emailnya berubah, gendernya berubah. Kita bisa coba edit di sini. Mungkin untuk admin ini gendernya female ya. Edit female. Berubah nggak dia? Go. Karena perubahan codingnya di PHP MyAdmin, maka di sini bisa kita langsung runkan saja. Coba. Nah, jadi female kan. Nah, gitu. Sip, berarti detail data berhasil. Selanjutnya adalah untuk delete data dulu ya. Jangan edit. Kita ke delete ke edit dulu ya supaya urutannya pas. Padahal yang cepat ngerjainnya adalah delete, tapi ya udah edit dulu aja. Nanti di video berikutnya kita ke edit data. Tapi di sini kita lanjutin dulu. Kita kirim ID penggunanya. Kalau button edit ini diklik, maka akan membuka edit data kan, dan ID-nya bisa sebentar. Dan ID-nya ini salah nih. Oh ya. Berarti efeknya adalah si pengguna nggak boleh ini ya. Nggak boleh ke. Berarti di sini harus ada sebuah button nih. Apa ya? Harus ada button atau gimana ya? Karena kan ketika kita gini, kalau ketika kita pindah dari ketika kita pindah dari home kemudian edit atau update menuju detail dengan cara diklik doang, maka metode ini kan berjalan ya. Nah, padahal metode ini memerlukan yang namanya ID user. Nah, berarti di sini gimana kalau ID usernya kita setting dulu aja. ID usernya di sini jadi 0 dulu ya. String ID user sama dengan 0 supaya kalau ID usernya supaya pengguna itu tetap bisa mengakses detail data meskipun ID usernya meskipun dengan cara diklik lewat button navigation. Nanti teman-teman akan ngerti lah logikanya kenapa ya. Coba deh. Nah, ini ya. benny@mail.com 23. Oke, saya klik ya. Nah, ini muncul Benny kan. Nah, set. Salah. ID usernya ya harusnya 1 deh. Kita jadikan 1 dah. 1 dulu ya. Coba saya cek di sini. Oh ya, ngerekam ya. 1 itu kenapa? 1 itu adalah ID admin. Admin ini jangan dihapus ya, kalau dihapus nanti error di sininya. mail.com 1 2 3. Sip. Pindah. Bentar, jangan di sini mungkin bukan di sini ya, tapi di bagian
bagian sini deh, di bagian atas ini aja deh. Oke, ID user sama dengan 1. Oke, kita reload ya. Oh iya, ini masalahnya di bagian sini teman-teman, bukan masalah ID usernya 1. Masalahnya di sini nih. Setiap kali dia ngeakses bundle ini, dia akan mengecek ekstra, sedangkan ekstra dari intentnya itu kan kosong ya. Maka ini tadi udah bener ya, ditaruh di bagian atas ini dia 0. Nah, dia 0. Oke, kemudian di sini yang dikasih dikasih if. Nah, bundle ekstranya seperti ini di dalam sini ya. If seperti ini, ID user sama dengan set. Ini dihapus dulu, di cut. Salah ya, di cut nggak bisa ya. Salah, berarti salah, bukan di situ. Sebentar, ini saya coba menemukan logikanya ya. If ID user tidak sama dengan ini seperti ini, or ya, or tuh gimana ya? Kalau di Java or tuh gimana ya? Kayak gini deh, biarin. Nah gini deh. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka ID usernya disetting ke 0. Nah gitu ya, di koma. Kalau dia sama dengan 0, berarti dijadikan 0. Ini salah berarti. Maaf ya teman-teman. Oke, kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Oke, di sini coba ya. benny@mail.com 23. Kita klik misalnya di sini admin kan. Kita klik yang lain. Oh, masih belum bisa ya kalau diklik. ID user, coba di sini ID usernya 1. Oke, kita coba lagi. Oke, mail.com 123. Misalnya langsung aja diakses ya. Oke, berarti di sini bukan petik 2, pin 0. Seperti ini. Kalau masih error nanti kita akalin ya, pakai coding rahasia saya. Oke, kayaknya masih error ya. Ini kita balikin aja ke awal. Nanti kita akalin dengan coding yang saya buat sendiri nih nanti. Seperti ini ya. Kita akalinya gimana? Oke, teman-teman silahkan buka. Kan ada apa aja di bottom navigation tuh? Di bottom navigation tuh ada apa aja? Ada home ya kan? Berarti buka home Java ya. Setelah home Java ada detail. Detail ya ini kan. Setelah detail ada apa lagi? Edit dan ada delete. Nah, ini kita akalin. Di home Java. Nah, ini kita jadikan put extra nih ya. Put extra ini. Coba copy di sini, taruhnya di mana? Taruhnya di sini. Put extra kalau dia ke detail kan dia harus ada put
put extra. ID usernya berapa? ID usernya adalah mungkin 1 ya, 1. Oke, put extra-nya bukan gini berarti. Kita cut, delete ini. Nah, di sini titik paste. Nah, begitu ya. Jadi di home dijadikan seperti ini. Oke. Di home jadikan seperti ini, copy aja sampai sini, copy. Ini cara ngakalinnya ya supaya dia nggak error. Setiap kali kita pergi ke kelas harus ada put ekstranya 1, delete juga 1. Kelas. Nah, gini, setiap kali kita ke detail maka harus ada put ekstranya seperti ini. Supaya nggak ada error ya. Jadi data yang didetailkan adalah data admin otomatis. Atau harusnya dia 0 aja ya, supaya apa? Supaya data itu hanya bisa dilihat. Send. Nah, awalnya kan kalau kita klik langsung di sini dia kosong kan. Nah, tapi set. Nah, gitu. Nah, gitu teman-teman. Ini cara ngakalinnya. Kita jadikan kosong aja value-nya supaya dia tidak menampilkan detail apapun ya. Karena kalau dia nampilin detail admin kan adminnya malu ya, ditampilin terus sama saat diakses melalui button navigation kan. Nah, jadi home-nya dinolkan value-nya, ini edit-nya juga dan delete-nya juga. Nah, itu tekniknya ya, teknik yang dibuat-buat. Sehingga kita coba ketika kita akses melalui button navigation nggak akan ada error lagi. Oke, ini @mail.com 123. Oke. Ke sini langsung bercanda saya. Ya, dia langsung ke close berarti nggak bisa 0 ya. Harus ada data yang tersedia di database ya. Ya udah, di undo aja 1. Berarti admin di sini harus ngalah ya. Ya udah, nggak apa-apa admin, sabar aja. Teman-teman juga sebenarnya bisa ngakalinya nanti menggunakan data dari pengguna itu sendiri ya, detail data pengguna itu sendiri. Oke. Saya kan sedang login sebagai apa nih? Saya kan login sebagai diri saya ya. Jadi harusnya ketika di home ini saya sudah menerima diri saya. Sebentar. Berarti di login ini bisa diakali lagi ya. Tapi nggak usah lah, ribet bikin teman-teman ribet aja. Biarin dulu aja seperti ini ya, karena ini tujuannya untuk pembelajaran juga. Yang penting nggak error, sudah cukup bagus ya. Sip. Nah, admin ya. Kita bikin dulu button untuk edit ini. Ketika dia diklik maka akan kebuka edit ini sesuai dengan ID dari pengguna yang kita edit ya. Ya udah, di detail kita hapus ini. Kita buka edit ya, edit PHP. Di detail Java kan di sini ada button ya. Bikin berarti public on click. Public void on open edit ya. V besar, bukan volley tapi view. V kecil, enter, kurung kawal tutup. Di sini kita bikin intent to edit ya. Sama dengan new intent, kita pergi dari detail Java this menuju edit class titik koma. Kita kasih to edit ini adalah put extranya key-nya adalah ID user, nilainya ya ID user, karena ID usernya kan udah langsung bernilai kan, udah diambil dari si pengguna. Kemudian start diambil dari si di sini ID yang di sini nih. Nah, diambilnya dari sini kan. Yang ini diambil dari mana ya? Dari home, dari edit, dari delete. Start activity to edit. Nah, di edit kita sambut activity-nya. Kita menyambut activity-nya dengan cara copy ini ya. Oh, ini sebelum ini di copy dulu, tapi di activity detail kita kasih on click di sini dulu ya. ONC. On click-nya adalah open edit ya. Sip.
Di sini berarti nah di bawah nih ya. Kasih paste. Nah, nih. Oh, oke. Deklarasinya di sini juga. Copy. Paste nih. Nah, oke. Sip, seharusnya berhasil ya nanti ketika diedit data yang bukan data yang muncul. Kita kasih tos aja dulu. Tos di sini ada tos nggak? Oh, ada nih. Tos kita tampilkan aja tos dari ID user yang kita yang kita kirim ya. Tos Alt Enter saja. Di sini adalah edit ya, karena kita berada di edit Java. Indeksnya adalah ID user, nanti muncul tos ketika kita klik edit ini dan pindah ke halaman activity edit. Kita coba ya, kalau ini berjalan berarti video kita sudah selesai. Oke, benny@mail.com 123. Kemudian kita Benny ini. Nah, kita klik edit, harusnya muncul ID saya berapa? 2 ya. Nah, 2. Nah, berarti ini sudah selesai. Kita berhasil mengirim ID yang mana nanti dipakai oleh edit user ini untuk melakukan perubahan data. Mungkin sampai di situ aja video kita. Selanjutnya nanti kita akan sambung untuk edit data ya di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa dan semoga hari teman-teman menyenangkan.